Sobat VIP, selamat pagi. Kali ini di podcast Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, kita kedatangan tamu yang luar biasa keren. Beliau adalah Profesor Dr. Nurul Ulfatin MPD. Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah. Nah, Prof Nurul, Prof ini kan sebagai salah satu figur tokoh inspirator terkait dengan karya-karyanya riset yang luar biasa. Salah satunya yaitu kurikulum Jalakar. Nah, apa sih sebenarnya kurikulum Jalakar itu, Prof? Ya, kurikulum Jalakar itu adalah suatu penelitian saya tentang kurikulum. Itu adalah akronim dari kurikulum belajar dan berkarya. Nah, itu saya lakukan pada tahun 2013 sampai 2015. Oke, Gitu. jadi itu akronim dari kurikulum belajar dan berkarya. Jadi bukan sekedar belajar atau learning ya, tetapi juga menghasilkan karya-karya inovatif begitu ya, Iya Prof? betul, terinspirasi dari learning by doing, ya itu Oh. jadi belajar dan bekerja itu. Nah, Tapi kalau kira-kira nih Prof, ketika ada inisiasi ya, hal yang visioner terkait dengan kurikulum Jalakar, hal apa yang mengusik keresahan Prof Nurul nih sehingga muncul ide kurikulum Jalakar itu dan base dasarnya itu dari kurikulum apa? Nah, ini ceritanya panjang ya. Memang saya alhamdulillah setiap tahun itu mesti melakukan penelitian, gitu ya. Berangkat dari penelitian saya sebelum-sebelumnya itu roadmap-nya itu lebih banyak meneliti di daerah pedesaan-pedesaan, sekolah-sekolah di desa begitu. Kemudian muncullah pada tahun 2013 itu ada kurikulum K13 yang ketika disahkan pertama kali ada mata pelajaran TIK untuk SMP. Nah, setelah saya pelajari pelajaran TIK itu sepertinya tidak sesuai dengan kondisi sekolah-sekolah yang selama ini saya teliti. Nah, kayak gitu. Berarti sekolah-sekolah yang berada di area remote area ya, Betul, pinggiran. iya, di rural, Oke. remote begitu. Nah, setelah berawal atau berakar dari keresahan itu, dalam kurikulum Jalakar itu apa, Prof? Yang sekiranya itu membedakan dengan kurikulum yang saat itu ada. Nah, ini yang membedakan kalau semula itu ada pelajaran TIK yang itu saya anggap tidak relevan, justru kurikulum yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah yang di desa, bahkan di daerah terpencil, itu kurikulum yang lebih mengantarkan anak-anak untuk bisa cepat bekerja sesuai lingkungannya. Nah, makanya itu kemudian justru tidak pelajaran TIK yang dibutuhkan, tapi saya teringat kembali ketika zaman saya SD itu ada mata pelajaran prakarya. Nah, dari Oke. situ jadi ini sebetulnya yang dibutuhkan itu kurikulum yang zaman dulu tahun 75, kurikulum 75 itu ada pelajaran prakarya. Nah, itu sesungguhnya masih dibutuhkan walaupun 2013 gitu. Oke. Lalu nih Prof, bagaimana terkait integrasinya antara kurikulum 2013, kemudian ada kurikulum Jalakar, di mana kan follow up-nya, perwujudannya ini diharapkan siswa-siswa tidak sekedar untuk belajar, tetapi untuk Mm-mm. mampu menghasilkan karya atau bekerja itu. Mm-mm. Jadi penelitian saya kan skemnya itu multi years, jadi 3 tahun. Nah, saya buat ya, tahun pertama itu melakukan studi multisitus di beberapa sekolah, gitu ya. Beberapa sekolah itu di Kediri dan di Malang, di daerah-daerah terpencil. Saya mengkhususkan diri ke sekolah SMP 1 atap.
Jadi SMP satu atap itu SMP dan SD itu satu atap, Satu satu lokasi gedung. gitu Iya, ya. satu gedung. Nah, di situ kemudian saya melakukan wawancara secara in-depth terhadap ini tentang kurikulum dan tentang kurikulum yang dibutuhkan oleh mereka. Termasuk saya wawancara kepada orang tua dan sebagainya. Ternyata anak-anak itu yang dibutuhkan juga memang hanya cepat bekerja. Kalau kemudian belajar tentang komputer pada saat itu komputer belum canggih ya, belum masih asing bagi mereka, Belum familiar belum gitu ya, Prof. familiar, belum ada. Jadi kurikulum komputer itu kan masih mahal, apalagi HP belum ada kan gitu. Jadi yang dibutuhkan mereka itu keterampilan kerja. Nah, karena keterampilan kerja, kemudian saya bagaimana ya memadukan menginspirasi saya itu begini, bagaimana memadukan kurikulum formal dan kurikulum non formal, kemudian kurikulum informal itu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Nah, gitu. Jadi yang ada di sekolah, di rumah, di masyarakat itu bisa terkonek kurikulumnya gitu. Oh, berarti konektivitas antar ini ya, antar jenis pendidikan ya, baik itu informal keluarga, Iya, formal sekolah maupun non formal iya, di masyarakat. betul. Nah, ketika kurikulum Jalakar itu sudah diterapkan. Nah, kira-kira ada hal-hal baru tidak terkait hal itu? Misalkan terkait sister school mungkin, terkait dengan sekolahnya, atau mungkin ada hal-hal lain nih, Prof, terkait dengan follow up dari kurikulum tersebut. Nah, berdasarkan setelah 3 tahun tadi dilakukan penelitian sampai pengembangan sampai ke diseminasi ke beberapa wilayah di Indonesia, yaitu di Gorontalo, kemudian di NTB, kemudian di Jawa Timur. Nah, mereka sangat antusias para guru-guru itu. Nah, dari situ kemudian ini skemnya kan sudah selesai nih. Akhirnya saya membuat skem lagi ya berikutnya, bagaimana memajukan sekolah-sekolah di desa itu. Nah, kalau memajukan sekolah di desa itu harusnya itu ada semacam saya kemudian ketemunya itu buddy school. Nah, buddy school itu semacam sister school ya, kepersaudaraan antar sekolah dari sekolah kota dan sekolah desa, dari sekolah yang sudah mapan dengan sekolah yang masih berkembang. Nah, itu bisa bersaudara, saling memberi dan menerima begitu. Take and Tapi give gitu ya, iya, Prof. tanpa merasa bahwa yang diberi itu lebih rendah dari yang memberi. Ya, Setara. iya. Dari yang memberi itu tidak merasa, oh saya lebih tinggi, misalnya derajatnya atau sekolahnya dengan yang diberi. Nah, begitu. Oke, Nah, ini. berarti bersumber dari keresahan terkait Iya. dengan kebutuhan yang ada di daerah remote area, kemudian muncul yang namanya kurikulum Jalakar, kemudian baru nanti di follow up setelah hasilnya itu memunculkan suatu ide inovasi terkait body school ya. Iya, buddy school itu persahabatan antar sekolah, antar guru, antar siswa, antara sekolah yang sudah maju dengan sekolah yang masih berkembang atau masih belum terakreditasi, katakanlah begitu, di daerah-daerah pedesaan. Body school itu apa perbedaannya dengan sister school nih, Prof? Sebetulnya hampir sama, tapi kalau buddy school itu sudah menjadi satu sistem. Nah, ini kalau di Australia itu ya, itu di daerah-daerah itu sudah terkonek. Kalau sister school yang selama ini kita kerjakan, artinya ya ada di Indonesia, itu kan masih hanya sebatas pokoknya persahabatan antar siswa dengan siswa sekolah lain kan begitu Ya. saja. Tapi kalau buddy school itu semua, jadi tidak hanya siswanya, ke gurunya, ke gedungnya misalnya. Kalau kita mau belajar tentang penyelidikan, nah tentu labnya kan nggak ada misalnya. Nah, sekolah desa itu sebetulnya bisa bekerja sama meminjam gitu dengan sekolah-sekolah yang sudah mapan. Begitu juga kalau belajar keterampilan anak-anak kota, belajar keterampilan untuk bisa
percaya diri untuk melaksanakan keterampilan-keterampilan kuat fisiknya kayak begitu ke desa sebetulnya belajarnya ke desa sehingga dia itu nggak gampang menyerah, nggak gampang apa ya istilahnya itu nggak gampang ngalem gitu loh ya. Jadi anak-anak Manja desa gitu itu ya. iya anak-anak desa itu kuat fisiknya gitu ya. Terampilannya itu kuat gitu. Kayak begitu. Jadi saling bersistem di sistem sebetulnya kalau yang ideal itu diatur oleh di kewilayahan ya, lokal wilayah begitu di dinas pendidikan seharusnya itu. Kalau hanya antar dua sekolah begitu saja sistemnya kan hanya sederhana. Tapi sebetulnya kalau di konektivitasnya itu beberapa sekolah, sekolah kota, sekolah desa, nah itu dipersahabatkan begitu. Nah itu kan keren sebetulnya. Wah, keren sekali ya Prof ya. Nah, Nah, kira-kira nih Prof untuk menunjang hal tersebut, mohon maaf terkait dengan pendanaan atau terkait dengan hal lain itu seperti apa Prof? ya selama ini alhamdulillah ya penelitian-penelitian saya itu sering didanai oleh DP Oh, 4M. DP4. Dari DP 4M kemudian berganti DP 3M, kemudian berganti DRTPM. Sekarang kan DPRTPM. Ya, Nah, kayak gitu. DPPM. Iya. Nah, jadi alhamdulillah ya sponsornya itu di sana. Ah, luar Jadi biasa ya iya, Prof ya. jadi kita membuat roadmap penelitian itu 3 tahun begitu, sehingga tidak setiap tahun itu membuat proposal, hanya memperbaiki saja sebetulnya. Jadi 3 tahun gitu. Jadi salah satu hal yang visioner dan ini sudah terwujud adalah Ya. kurikulum belajar dan Ya, berkarya. sebetulnya di kurikulum belajar berkarya itu pada tahun pertama saja itu sebetulnya sudah diakomodasi oleh pemerintah ya. Di peluncuran pertama K13 itu ada pelajaran TIK. Oh Nah, iya. setelah itu kan direvisi K13 itu. Direvisi tidak ada kurikulum pelajaran TIK. TIK, tapi justru ada pelajaran prakarya. Lah Prakarya. itu makanya saya ya bersemangat sekali, alhamdulillah ya diakomodasi. Dan persis Alhamdulillah. istilahnya juga persis yang saya usulkan. Ya, Keren ya alhamdulillah. Prof ya. Dan tentunya hasil-hasil dari riset, inovasi dan juga ide-ide Prof yang luar biasa tentunya dapat diimplementasikan dan juga mampu menjawab tantangan-tantangan dan keresahan yang ada ya Ya, Prof ya. iya, mudah-mudahan begitulah Oke, luar ya. biasa Prof Nurul. Terima kasih untuk bincang santainya pada siang hari ini. Semoga segala ide-ide, inovasi dan juga hal-hal yang sudah Prof Nurul lakukan bisa memberikan inspiring untuk generasi selanjutnya dan memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Baiklah Sobat Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Demikian podcast hari ini dan sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. See you again dan bye-bye.